Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahrul Rahman Yusuf, kelompok 1 Angkatan 71, Latsar CPNS 2022, Pemerintah Kota Serang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan rangkuman pokok-pokok bahasan agenda 1, yaitu sikap perilaku bela negara. Pokok-pokok agenda 1 sikap perilaku bela negara terdiri dari 1. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. 2. Analisis isu kontemporer. 3. Kesiapsiagaan bela negara. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4 konsensus dasar Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila, yaitu 5 prinsip atau asas ideologi negara Indonesia. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda tetapi hakikatnya tetap satu. Dan yang terakhir adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, tercantum bahwa bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Kemudian bahasa. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 UUD 1945. Kemudian lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila. Dan yang terakhir, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wedge Rudolf Supratman. Beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Kemudian, pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda, yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kemudian pada 27–28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Kemudian, pada 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut BPUPKI. Kemudian, setelahnya, PPKI terbentuk pada 7 Agustus 1945. Indonesia memiliki beberapa titik sejarah bela negara. Yang pertama, 19 Desember 1948, Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibentuk pada saat terjadi agresi militer kedua. Selanjutnya, 22 Desember 1948, Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI juga dibentuk di Halaban, Sumatera Barat. Selanjutnya, 14 Juli 1949, Pemerintah RI menyetujui hasil persetujuan Rumroyen. Dan terakhir, 18 Desember 2006. Pada tanggal tersebut, Presiden saat itu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Ancaman dan kewaspadaan dini. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa. Kemudian kewaspadaan dini adalah kewaspadaan setiap warga negara terhadap setiap potensi ancaman. Pengertian bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Terdapat nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara.
dan terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Sankri atau Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah wadah perjuangan segenap komponen bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara. Kemudian, terdapat nilai-nilai dasar dan peran aparatur sipil negara. Peran ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Analisis isu kontemporer adalah usaha yang dilakukan untuk mengetahui suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau sedang menjadi trending topik pada saat ini, sehingga solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Terdapat 4 level lingkungan strategis, yaitu individual atau individu, kemudian family atau keluarga, kemudian community atau culture, yaitu komunitas, ketiga adalah society atau sosial, kemudian ada global. Modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Pertama ada modal intelektual, kemudian modal emosional, kemudian modal sosial, kemudian modal ketabahan atau adversity, kemudian modal etika atau moral, dan yang terakhir adalah modal kesehatan atau kekuatan fisik atau rohani. Dapat beberapa isu-isu strategis kontemporer. Yang pertama adalah korupsi, kemudian adalah narkotika dan obat berbahaya atau narkoba, kemudian terorisme dan radikalisme, kemudian adalah money laundering atau pencucian uang, dan yang selanjutnya adalah proxy war atau perang secara tidak langsung, dan yang terakhir adalah kejahatan mass communication, yaitu cybercrime, hate speech, dan hoax. Terdapat beberapa jenis isu kritikal. Yang pertama adalah current issue atau isu saat ini. Yang kemudian adalah emerging issue atau isu berkembang. Dan yang terakhir adalah isu potensial, yaitu kelompok isu yang belum nampak di ruang publik. Teknik tapisan, yaitu menerapkan rentang penilaian 1-5 pada kriteria aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Ada beberapa jenis teknis analisis isu. Yang pertama dengan cara mind mapping, kedua dengan fishbone diagram, yang ketiga dengan analisis SWOT, yang keempat dengan tabel frekuensi, dan yang terakhir dengan analisis kesenjangan. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sabar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Rumusan 5 nilai bela negara. Yang pertama, rasa cinta tanah air. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, mempunyai kemampuan awal bela negara. Sebagai warga negara, kita harus memiliki kemampuan awal bela negara, yaitu memiliki etika dan moral, kesiapsiagaan jasmani, kesiapsiagaan mental, dan menjunjung kearifan lokal. Pengertian Aksi Nasional Bela Negara. Aksi Nasional Bela Negara adalah sinergi setiap warga negara guna mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.